Halo, balik lagi dengan gue Om Ardi Kendut ya. Gue bakal kasih tahu mitos-mitos tentang KUR ya 2025 khususnya ya. Mitos-mitos tentang KUR versus realitanya ya. Banyak mitosnya ya. Mitos-mitos ya. Mitos yang pertama masih langsung aja. Mitos yang pertama adalah prosesnya cepat. Pada kenyataannya proses KUR itu tidak lebih, tidak apa ya, tidak lebih cepat dari yang lain, sama aja intinya ya. Prosesnya sama aja sama kredit-kredit yang lain, bahkan mungkin lebih rumit. Karena apa? Karena ini program pemerintah ya kan. Banyak yang ngecek, banyak yang ngaudit ya kan. Banyak yang nuduh-nuduh ya kan. Makanya dibilang proses cepat ya, kemungkinan kalau teman-teman, om ada yang sehari cair. Oh, nggak sehari cair sih, 3 hari cair lah. Cepat ya, itu hanya kasus-kasus tertentu ya. Tapi pada kenyataannya KUR itu prosesnya lebih lama karena petugas bank juga takut-takut ya. Bahkan teman-teman gue yang masih di bank tuh takut-takut sekarang ya. Pada dicek kan, ini bener nggak prosesnya. Pada dasarnya semua proses harus betul. Cuma maksud gue, karena KUR ini program pemerintah, yang ngeceknya bukan cuman internal, eksternal bank ya kan, belum lain-lain ya. Itu mitos yang pertama ya, prosesnya cepat. Yang kedua adalah mitosnya adalah data yang dibutuhkan minim ya, minim data lah ya, tidak terlalu lengkap boleh ya. Pada kenyataannya mana ada KUR yang tidak dapat lengkap, sama aja ya teman-teman ya, bahkan mungkin datanya jauh lebih rumit ya. Karena apa, seperti gue bilang, balik lagi ke yang peraturan pertama, data yang dibutuhkan katanya simple, enggak ya, justru lebih lebih apa, lebih rumit ya. Belum lagi syaratnya lebih ngejelimet kan, jadi yang ngecek banyak. Baik lagi ke kasus yang pertama, yang ngecek banyak sehingga apa, data yang dibutuhkan bahkan mungkin lebih banyak daripada kredit komersil biasa ya kan. Karena seperti bilang lagi, baik lagi, petugas banknya juga takut ya kan, takut-takut semua ya. Takut bermasalah, ntar disangkanya apa kan, masuk tindak pidana korupsi. Itu ada berita terbaru tuh ya kan, tukang opak ya kan. Nggak tahu sih, gue belum tahu nih, tukang opak di Sumatera Utara opak ya kan, jadi tersangka tindak pidana korupsi kan. Nggak tahu juga sih, gue belum baca datanya ya. Itu artinya gini, di tiap kredit, apalagi kredit-kredit program pemerintah yang ngecek banyak, jadi dibilang waktunya mitos pertama, porsinya cepat. Mitos kedua, dokumennya simple ya, sederhana. Enggak, justru lebih rumit lagi ya. Terus apalagi mitos-mitos selanjutnya? Hmm, yang ketiga adalah tanpa jaminan sampai 100 juta. Gue pikir itu bukan mitos banget sih, cuman pada kenyataannya tidak selalu ya tanpa jaminan ya kan. Semuanya pasti butuh jaminan ya kan. Pada kenyataannya seperti itu. Tapi om, sempat saya aman sih om, 100 juta tanpa jaminan. Ya mungkin memang usaha teman-teman udah bagus banget sehingga petugas banknya yakin banget sama proses teman-teman ya. Itu mitos-mitos yang ketiga. Terus mitos apa lagi ya? Mitos yang keempat, KUR ini diperlukan untuk nasabah-nasabah yang belum bankable ya kan. Bankable tuh belum terlalu mengenal bank ya. Pada kenyataannya tidak juga ya kan. Justru yang dicari adalah nasabah-nasabah atau debitur-debitur KUR yang sudah berbank sekali ya. Dibilang belum kenal bank nggak juga lah. Teman-teman diminta rekening koran kan? Teman-teman diminta kopi tabungan kan? Kalau tidak berbank harusnya itu gak usah diminta dong ya kan. KUR kan katanya buat yang belum bankable ya, orang-orang yang belum pernah ke bank, orang-orang yang minim ke bank. Nggak juga, data yang diminta bank seperti teman-teman lengkap dong ya kan. Gak mungkin ada ya yang slicknya harus jelek, harus bagus kan. Terus data-data lainnya seperti rekening koran, buku tabungan harus ada. Apalagi kur kecil di atas 100 juta sampai 5 juta. Nggak mungkin teman-teman nggak diminta rekening koran atau tabungan ya. Nggak mungkin ya kan. Seperti itu. Jadi itu mitos-mitos yang keempat. Nah itu semua mitos-mitos yang terjadi di KUR, dan versus realitanya nggak juga ya. Akhirnya pada kenyataannya ya berbanding terbalik ya kan. Mulai dari proses cepat, dokumennya sederhana ya kan. Terus apalagi belum bankable, seperti itu perlu jaminan. Tetap aja ya, sama aja pada hakikatnya. Sama proses kredit itu tidak ada yang dimudah-mudahin, tidak ada yang disulit-sulitin harusnya ya. Sama aja, mau komersil mau KUR sama-sama aja. Apalagi KUR nih program pemerintah, walaupun duitnya, sekali lagi, duitnya bukan duit pemerintah semuanya ya. Ada duit pemerintah, ada ya paling berapa persen ya. Duit KUR tetap duit nasabah-nasabah yang nabung di bank tersebut ya. Jadi harus dibalikin ya. Oke guys, itu ya setahu gua mitos versus realita untuk KUR 2025. Semoga bermanfaat, jadi inspirasi supaya tetap hati-hati ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Thank you.